Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Aulia Firnanda, nomor absen 9 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum korosi yang telah saya lakukan pada minggu yang lalu. Tujuan saya melakukan praktikum yaitu untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pencegahan korosi. Landasan teori. Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi Fe menjadi Fe2+ plus 2E yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi dari O2 plus 2H2O plus 4E menjadi 4OH-. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3, yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Jadi, reaksi pada korosi yaitu 4Fe2+ plus O2 plus kurung buka 4 plus 2N kurung tutup H2O menjadi 2Fe2O3 titik NH2O plus 8 plus. Penyebab korosi yang pertama uap air, yang kedua oksigen, yang ketiga kontak dengan elektrolit. Jadi, semakin kuat elektrolit, maka suatu besi akan semakin mudah mengalami korosi. Yang keempat, tingkat keasaman pH. Begitu pula dengan tingkat keasaman pH. Semakin tinggi tingkat keasaman pH, maka semakin mudah suatu besi mengalami korosi. Sedangkan untuk cara mengatasi korosi yaitu yang pertama, dengan kromium plating atau pelapisan dengan kromium. Yang kedua, galvanisasi, yaitu pelapisan zinc. Yang ketiga, tin plating, yaitu pelapisan dengan timah. Yang keempat, dibalut dengan plastik. Yang kelima, dilumuri dengan oli atau minyak. Dan yang keenam, dengan cara dicat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 3 buah paku, 3 buah gelas plastik, larutan garam, air, dan plastik penutup. Cara kerja. Yang pertama, beri nama larutan berbeda pada masing-masing gelas atau wadah. Yang kedua, gelas pertama kosong atau tanpa larutan. Gelas kedua diberi air biasa. Gelas ketiga diberi larutan garam atau NaCl. Yang ketiga, masukkan paku pada masing-masing gelas. Setiap gelas diisi 1 paku. Yang keempat, amati dan catat perubahan setelah 5 hari. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan hari pertama pada perlakuan gelas kosong atau tanpa larutan, air biasa, dan larutan garam tidak berkarat. Hasil pengamatan hari kedua pada perlakuan gelas kosong atau tanpa larutan dan air biasa masih tidak berkarat.
Sedangkan perlakuan pada gelas yang berisi larutan garam sudah sedikit berkarat. Hasil pengamatan hari ketiga, pada perlakuan gelas kosong atau tanpa larutan tidak berkarat, perlakuan air biasa dan larutan garam sedikit berkarat. Pada pengamatan hari keempat, perlakuan pada gelas kosong atau tanpa larutan tidak berkarat, perlakuan pada gelas berisi air biasa dan larutan garam sedikit berkarat. Sedangkan pada pengamatan hari kelima, perlakuan pada gelas kosong atau tanpa larutan tidak berkarat, perlakuan pada gelas yang berisi air biasa sedikit berkarat, sedangkan pada perlakuan yang gelas berisi larutan garam sudah berkarat. Berikut gambar hasil pengamatan. Yang sebelah kiri hari pertama, yang sebelah kanan hari kelima. Kesimpulan, korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi seperti oksigen, lingkungan berair, serta faktor kepada pelarut. Dari hasil pengamatan di atas, larutan garam dan air mengalami perubahan warna. Itu berarti paku yang berada di larutan garam dan air mengalami korosi. Hal ini disebabkan karena besi terkontaminasi dengan air atau larutannya dapat menyebabkan oksidasi sehingga dapat menyebabkan paku berkarat. Sedangkan untuk paku yang berada di gelas kosong atau tanpa larutan tidak berkarat. Hal ini disebabkan besi atau paku tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.